Oke, halo teman-teman semua. Di video kali ini saya mau memberitahu atau mengupdate ke kalian semua perubahan apa saja yang sudah ada pada motor ini atau aksesoris apa saja yang sudah dirubah atau ditambahkan pada ADV 160 ini. Tapi disclaimer dulu ya, di video kali ini bukan bermaksud untuk flexing atau apapun itu, karena harganya pun yang murah-murah saja teman-teman ya. Hanya untuk memberikan referensi tambahan. Barangkali kalian butuh aksesoris atau pengen modif motor kalian, semoga ini jadi referensi buat kalian semua. Oke, kita mulai videonya. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang windshield. Windshield ini sudah saya ganti dengan yang smoke, karena bawaan dari ADV 160 itu warnanya transparan dan lebih pendek. Jadi saya ganti ke yang lebih panjang seperti ini teman-teman. Untuk harganya nanti saya cantumkan juga ya, karena saya lupa. Seperti itu. Dan untuk detail, di sini juga saya sudah ganti baut anti jebol teman-teman. Jadi karena baut bawaan windshield untuk windshield ADV itu terbuat dari karet dan mudah getas. Jadi saya ganti. Nanti kan saya tunjukin bagaimana gambaran atau bentuk bautnya seperti apa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini untuk ubahan pertama pada area depan, yaitu ada pada windshield dan juga baut anti jebol, ada 4 buah di sini teman-teman. Kemudian kita ke arah depan bagian bawah, yaitu ada crash bar. Crash bar yang saya gunakan ini adalah crash bar tipe V1 atau V1 dari AF Moto. Perbedaannya adalah untuk V1 bagian depannya sini dia tuh tidak nyambung, tapi untuk V2 dia nyambung dan ada V3 gitu, yang dimana bagian belakangnya ini, nah bagian ininya ini dia sampai sini teman-teman kalau untuk yang V3, tapi kalau untuk yang V1 dan V2 kayaknya untuk sampai sini aja seperti itu. Dan di sini juga ada apa nih namanya, sandpaper ya atau amplas, biar nggak licin atau slip ketika hujan atau basah seperti itu teman-teman. Dan kenapa saya pakai crash bar tipe V1? Karena bentuknya kalau dari depan ini kayak lebih berotot gitu loh. Membuat motor kita tuh jadi lebih berotot, jadi lebih gagah lagi gitu teman-teman ya. Seperti itu. Dan juga selain itu juga berfungsi untuk karena pintu di rumah saya itu kecil, jadi pada saat memasukkan dan mengeluarin motor itu rawan mentok ya bodi sampingnya, bodi depannya ini ya. Makanya saya pasang crash bar seperti itu teman-teman. Untuk bagian depan lainnya tidak ada perubahan, kaliper dan lainnya. Nah, oh ya, untuk crash bar juga di sini ada dudukan untuk ini ya, lampu, lampu LED atau lampu sorot seperti itu teman-teman. Jadi tinggal pasang di situ dan selesai. Kemudian kita beralih ke area kokpit. Nah, untuk di area kokpit saya sudah pasang apa nih namanya, penutup tombol ya teman-teman ya, untuk melindungi tombol dari hujan atau panas teman-teman ya. Sebenarnya sejauh ini sih belum ada komplain ya tentang permasalahan pada tombol ini, apakah bisa getas atau ada malfunction gitu kalau sering terkena hujan atau panas. Tapi alangkah baiknya kita sedia payung sebelum hujan teman-teman ya. Jadi kita kasih cover aja biar lucu juga, biar lebih clean. Seperti itu. Dan kemudian di sini juga ada phone holder dari GUK tipenya P30 seperti itu. Dan juga saya juga ada tambahin handrest untuk perjalanan jauh biar tangan tidak mudah pegal. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk area depan dan kokpit ya hanya sebatas itu dulu. Perubahannya belum banyak. Dan kemudian nah ini yang paling mencolok ya, jok latex. Saya beli di AF Motorshop juga bareng sama windshield dan si crash bar seperti itu teman-teman. Jadi untuk jok itu sendiri ya ini terbuat dari latex dan kulitnya itu dari MBTech Camaro. Ini dari MBTech ya, ada tulisannya MBTech Camaro. Dan juga bisa di request nama, ini AWM, inisial dari nama saya kan. Seperti itu. Untuk harganya sendiri sekitar 1,9 kalau nggak salah.
nanti saya cantumin lagi ya. Dan untuk perubahan yang selanjutnya, bukan perubahan ya, sebenarnya tambahan, yaitu ada apa ini namanya, crankcase, cover crankcase. Karena untuk EDV 160 yang keluaran 2025 ini, engine mountingnya itu ada di atas teman-teman. Ya, nah ada di sini berpindahnya, ya kan? Jadi di bawah sini crankcase-nya ini terekspos. Jadi apabila kita lewati jalan yang bergelombang atau jalan rusak, kemungkinan crankcase kita terbentur atau kepentok batu, entah itu jalanan rusak atau apa, itu sangat besar. Makanya harus dipakai pelindung crankcase, just in case kita mentok gasruk, crankcase-nya yang kena. Pelindung crankcase-nya maksud saya, bukan crankcase-nya yang kena. Seperti itu teman-teman. Dan yang kayaknya ini terakhir ya, yaitu ada shock breaker dari KTC Extreme. Saya nggak tahu, katanya sini yang keluaran terbaru ya. Ada model seperti ini di tabungnya. Tapi untuk pengaturan si kompresi, preload dan reboundnya itu masih sama. Seperti itu teman-teman. Nantilah saya bahas di video tersendiri untuk si shock breaker ini. Seperti itu. Jadi sejauh ini cuma itu saja sih. Perubahan-perubahan masih kecil ya, masih sedikit. Baru sedikit yang dirubah, mungkin nanti akan dicicil lagi seperti itu. Oh iya teman-teman, ada juga nih, saya beli moncong bebek atau apa istilahnya, bukan ducktail, pokoknya moncong bebek lah gampangnya tuh ya, seperti ini. Sebenarnya ini tuh untuk dipasang di depan teman-teman, seperti ini ya. Nah, saya udah sempat pasang sebelum saya pasang crash bar, tapi setelah saya pasang crash bar ternyata tidak bisa dipasang teman-teman, harus dilepas. Jadi ya udah saya lepas. Buat nanti mungkin teman-teman ada yang pengen pasang seperti ini, saya akan tampilin gambar ketika motor ini sedang pakai ininya ya, biar kalian bisa lihat sendiri, bisa mempertimbangkan apakah jadi beli atau enggak. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian selain itu saya juga ada beli barang lain. Ini moncong bebek. Saya juga ada beli, nah ini dia, bracket untuk plat nomor kayak gitu. Karena plat nomor karena saya sudah pasang crash bar V1, jadi dudukan plat nomornya itu sudah dipasangin sama baut dari crash bar, sehingga saya nggak bisa masang plat lagi di bawah sini, karena yang aslinya kan ada di sini nih platnya. Nah sekarang saya pindah sementara itu di sini. Nah makanya saya beli bracket untuk dudukan plat biar ada di windshield sini gitu. Cuman saya masih mempertimbangkan apakah perlu atau enggak, karena sejauh ini saya nyaman dengan posisi plat seperti ini. Selama tidak masalah dengan kepolisian ya kayaknya fine-fine aja. Jadi yang ini saya simpan dulu aja, seperti itu. Dan untuk baut anti jebol, nah ini dia penampakan baut anti jebol untuk windshield. Nah dia tuh ada dua, ada bagian besarnya, ada bagian kecilnya, seperti itu. Jadi tinggal dipasang aja di windshield kalian. Ini saya punya cadangan karena waktu itu saya beli sebenarnya satu set. Cuma karena belum nyampe-nyampe jadi saya beli lagi, karena waktu itu saya mau berangkat ke Purwokerto. Jadi saya buru-buru karena takutnya selama di perjalanan ada problem karena windshield. Jadi karena takut ada problem dari windshield, makanya saya udahlah beli aja lagi, kirim yang same day, seperti itu. Dan untuk variasi atau aksesoris lainnya yang saya beli itu adalah ini. Nah, cover shock breaker saya beli sepasang karena ini yang twin ya, tipe shock breakernya yang twin. Jadi saya beli dua yang polosan aja. Dan ini ada juga cover untuk tabungnya, seperti itu. Cuma kenapa saya lepas, selain kemarin sempat kehujanan, jadi saya pakai pelindung shock breaker ini ketika mendung. Jadi makanya saya selalu standby. Ini ada selalu di bagasi. Saya taruh di bagasi. Ketika cuaca mendung atau mau hujan baru saya pasang. Tapi ketika cuaca panas, ini saya biar aja seperti ini.
kayak gitu teman-teman. Karena katanya kalau kita pakai cover shock breaker itu tuh bukan bagus tapi bisa berbahaya karena akan meningkatkan suhu apa nih, minyak hidrolik ya, oil hidrolik yang ada di dalam tabung sini dan tabung sini seperti itu. Jadi minyaknya akan cepat panas dan itu akan berimbas pada longevity atau masa pakainya dari si shockbreaker itu sendiri. Jadi ketika hujan saja, karena fungsinya kan untuk mengcover ya, biar nggak kotoran itu, karena susah dibersihinnya ya di sela-sela ini, makanya kita pakai cover shockbreaker. Selain itu juga bersihnya pakai kuas aja teman-teman, mudah sekali seperti itu. Jadi sejauh ini baru segitu dulu teman-teman. Nanti untuk upgradean lainnya akan saya update lagi. Semoga saja teman-teman suka ya, atau ada yang pengen samaan juga nggak apa-apa. Biar kita samaan kayak gitu teman-teman ya. Jadi terima kasih buat yang kalian sudah nonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.